Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anakku yang soleh kelas 8F. Untuk hari ini Abi akan menjelaskan tentang pertemuan yang lalu kita sudah belajar ini. Hari ini lebih untuk mereview kembali ya, menekankan kembali bahwa dalam berita itu terdapat struktur teks berita dan kebahasaan dalam teks berita. Pertama kita lihat struktur teks berita itu ada 4. Struktur teks berita ada 4. Yang pertama itu ada judul. Kemudian judul itu merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan berita. Kemudian yang B adalah teras berita. Ini merupakan unsur penting dari berita yang mencakup 5W plus 1H. Pada umumnya terdapat dalam paragraf pertama dan kedua. Kemudian mengandung jawaban dari pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana. Kemudian yang C adalah tubuh berita. Tubuh berita merupakan tempat berita berada. Tubuh berita berisi kejadian yang dilaporkan. Selanjutnya adalah ekor berita. Ini struktur yang terakhir adalah ekor berita. Yang keempat ya, ini berkaitan dengan judul berita. Kemudian kita lihat struktur berita ini menggunakan konsep piramida terbalik. Kenapa terbalik? Karena kita lihat bahwa yang kecil atau yang lancipnya itu di bawah dan yang besar itu di atas. Di atas itu berisi judul berita, kemudian teras berita, tubuh berita, dan yang terakhir adalah ekor berita. Sekarang kita lihat contoh ke teks beritanya, langsung lihat. Ini ada judul berita ya, judul berita itu di atas, di bawahnya ada teras berita. Nah, di situ ada apa, siapa, kapan, di mana ya. Apanya itu banjir. Kemudian apa, siapa, kapan, dan di mana. Nah, nanti kita lihat lagi beritanya. Apa itu adalah banjir, kapannya itu Jumat 7 Januari 2019. Di mananya itu di Kecamatan Walu. Kemudian struktur berikutnya adalah tubuh berita. Tubuh berita itu warga yang sudah berantisipasi bisa menyelamatkan barang-barangnya dan pergi ke pengungsian. Nah, ini adalah tubuh berita. Warga di luar Kecamatan Walu dengan sigap memberikan pertolongan berupa bantuan material seperti pakaian, makanan, minuman, dan sejumlah uang diserahkan ke posko. Oke, itu adalah struktur ya, langsung ke contohnya supaya antum semua paham. Ya, ini adalah struktur berita. Nanti semoga di mid semester keluar soalnya ya tentang struktur berita. Selanjutnya adalah kebahasaan. Kita lihat kebahasaan dalam teks berita itu yang pertama menggunakan bahasa yang baku. Jelas ya bahwa dalam berita itu harus menggunakan bahasa yang baku atau resmi, bukan bahasa sehari-hari atau tidak resmi. Selanjutnya menggunakan kalimat langsung. Nah, ciri kalimat langsung adalah menggunakan tanda petik 2. Ini ada pelaku itu sudah ditangkap. Tanda petik 2, ucap Agus. Nah, ini ucapan langsung, namanya kalimat langsung. Ada selain itu ada contoh menurut gitu ya, menurut saya, itu merupakan contoh kalimat langsung. Terus C, menggunakan kata kerja mental, yaitu kata kerja yang menunjukkan respon sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contoh, merasa tertipu, korban lantas melapor ke polisi. Kenapa dia melapor ke polisi? Karena merasa tertipu. Nah, itu kata kerja mental, yaitu merespon atau sikap seseorang terhadap tindakan. Selanjutnya adalah menggunakan konjungsi temporal.
Apa itu konjungsi temporal? Kata hubung yang digunakan untuk menerangkan hubungan waktu, ya. Nah, contohnya ini ada sebelum, kemudian selanjutnya. Menghubungkan waktu, itu temporal itu menghubungkan waktu, ya. Nah, yang pertama kita lihat teks berita ini langsung. Nah, ini contoh kalimat langsung. Dan tanda petik 2 sampai bawah ya, sampai bawah itu ada katanya. Nah, ini merupakan contoh kalimat langsung dalam berita itu ada. Ada juga kalimat tidak langsung tentunya. Terus selanjutnya menggunakan waktu, ya, menggunakan keterangan waktu. Nah, ini contoh berita tentang Kota Bandar Lampung mempunyai gedung perpustakaan yang keren. Di era modern saat ini, ya, itu menunjukkan waktu, ya. Demikian anakku yang soleh, penjelasan tentang struktur berita dan kebahasaan teks berita. Semoga antum semua paham. Baik, Abi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.